Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai median dan kuartil pada data berdistribusi kelompok. Apa itu median dan apa itu kuartil? Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Misalkan nih ada data ya. Misalkan ini ukuran data. Nah, ukuran data ini dari ini data terkecil X minimum. Ini data yang terbesar, paling besar, X maksimum. Nah, dari data ini setelah kita urutkan dari terkecil ke terbesar, akan terdapat beberapa bagian yang dibatasi oleh beberapa batas gitu loh. Maksudnya apa? Seperti ini. Ini data terkecil sampai data terbesar. Kalau data ini kita bagi dua, tentunya kan kita akan menentukan satu titik tengah di sini. Nah, ini titik tengah. Titik tengah ini membagi data dari yang terkecil sampai terbesar menjadi dua sama bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Banyaknya itu sama. Nah, pembagi tengah itu disebut dengan median. Nah, jadi median itu adalah nilai tengah kalau dalam statistik. Artinya apa? Suatu batas yang membagi data menjadi dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Seperti itu. Itu disebut dengan median. Kemudian ada lagi kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil adalah beberapa batas, beberapa nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Cara membagi 4 itu gimana? Pertama, kita buat pembagi tengah dulu. Sini kita bagi tengah. Nah, ini kita bagi tengah. Oh, warnanya sama ya. Bedain sedikit. Nah, ini bagi tengah di sini. Kemudian, ini kan membagi dua ya, yang kuning ini ya. Kemudian dibagi lagi di sini. Set, ada data lagi. Set. Nah, sehingga data yang warna kuning ini membagi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Nah, yang pertama ini disebut kuartil 1 atau Q1 atau disebut kuartil bawah. Kuartil bawah. Nah, kalian di sini mendekati maksimum itu Q3 atau kuartil atas. Nah, yang di tengah ini disebut kuartil 2. Kalau kuartil 1 itu adalah batas bawah, kuartil bawah, kuartil 3 disebut kuartil atas, maka kuartil 2 itu disebutnya adalah median. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai median, kita itu sebenarnya sedang mencari kuartil 2. Atau kita misalkan mencari kuartil 2, berarti yang kita tuju adalah median. Maka ini nilai dari median dan kuartil ini saya jadiin satu, karena rumus median dengan rumus kuartil itu sama, kuartil 2. Seperti itu. Yang di sini membedakannya adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Ingat, jadi median itu membagi data menjadi dua bagian sama banyak. 1, 2. Kalau kuartil itu membagi jadi 4 sama banyak. 1, 2, 3, 4. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, seperti ini konsepnya. Kemudian rumusnya. Nah, ini agak sulit. QI, Q ini adalah kuartil. Kuartil I, ini artinya akan kita cari apakah ini 1, 2, 3, apakah kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, I yang di atas ini itu mengikuti dengan I yang di bawah. Kalau kita nyari kuartil 1, Q1, maka di sini jadi 1/4. Kalau mencari Q3, kuartil 3, maka jadi 3/4, seperti itu. I-nya mengikuti. L0 adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu apa? Yaitu batas bawah dikurang 0,5. Ingat batas bawah itu apa yang di modus kemarin? Kalau lupa silahkan cek di video sebelumnya. Kita buka catatan kalian.
N itu jumlah data, banyaknya data. Sigma F kum, sigma ini artinya jumlah frekuensi kumulatif. Kalau di rumus artinya adalah jumlah frekuensi kumulatif dari sebelum kelas QI. Ini akan dicari tadi. Jika kita cari kuartil 3, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 seperti itu. F itu adalah frekuensi kelas dan P itu adalah panjang kelas. Nah, yang perlu diingat di sini adalah rumusnya memang terlihat sedikit agak sulit. Tetapi kalau kita kerjakan, kita masukin angkanya, itu akan menjadi lebih mudah. Jadi di sini akan kita lihat itu adalah rumusannya. Coba di sini kita akan mencari kuartil 1. Kuartil 1 yang akan kita cari, maka I yang di sini kita ganti dengan 1. Maka ini kita cari Q1. Maka ini jadi 1. 1/4 seperti itu. Kita gini aja deh. Nah, jadi ini jadi 1/4. Menjadi 1/4 ganti N. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah tambahkan satu kolom tambahan di sebelah kiri, itu kolom F-kum. Untuk apa F-kum? Mencari sini tadi, frekuensi kumulatif. Maka kita perlu satu kolom baru. Kumulatif itu artinya jumlah. Maksudnya gimana? Seperti ini. Di sini 3, tuliskan 3. Kalau di atas ini 5, maka di sini tulis 5. Kemudian tambahkan di bawahnya sini dengan yang ini. Sebelah kirinya 3 tambah 6 itu 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 7 24. 24 tambah 6 30. Nah, jadi frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari ke bawahnya. Hasil nantinya sebelah kanan dijumlah kanan kiri, hasilnya yang ini. Nah, dijumlahkan lagi sudah 24, dijumlahkan hasilnya 30, seperti itu. Nah, ini adalah disebut dengan frekuensi kumulatif seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti ini, langkah yang pertama sudah kita buat tabel tambahan frekuensi kumulatif. Kita cari nilai ininya, frekuensi kuartil 1, maka ini kita cari 1/4 dari N. N-nya itu adalah jumlah dari tambah 3, 6, 8, 7. Nah, ini adalah 30. Ini kan jumlahnya ya. Jadi N-nya itu adalah 30. Berarti kita dapat jumlah data adalah 30. Jumlah data itu 30. Oke, pertama kali setelah menyelesaikan F-kum, kita cari yang 1/4 N. Kenapa 1? Karena kuartil 1. Maka sini ceritanya ya. 1/4 N. 1/4 dari 30. N-nya kan tadi 30 ya. 30 bagi 4 itu kan adalah 7,5. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah lihat ini 7,5. Nilai 7,5 ini berada di mana? Kita lihat yang kolom frekuensi kumulatif yang kita lihat. Nah, 7,5 itu kan berarti adanya di sini, di 9. Kenapa? Karena di sini 3 artinya itu adalah dari data ke 1 sampai data ke 3. Nah, itu di kelas pertama. Di kelas kedua berarti data dari 4 sampai 9. Di kelas ketiga berarti data ke 10 sampai 17. Yang berikutnya berarti data ke 18 sampai 24. Yang terakhir adalah data ke 25 sampai 30. Nah, sebenarnya frekuensi kumulatif itu adalah seperti ini. Nah, tadi kita dapat 7,5. 7,5 itu kan berada di sini ya, antara 4 dengan 9. Nah, maka antara 4 dengan 9 atau baris yang ini itu adalah baris kuartil 1. Nah, ingat, karena 7,5 hasilnya di sini antara 4 dengan 9, maka baris yang ini semua, nah 50, 52, 6 dengan 9 ini adalah baris kuartil
kelas kuartil 1. Untuk apa kita tahu seperti ini? Untuk menentukan tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif, dan semuanya ini. Oke, lanjut. Coretannya di bawah sini. L0, tepi bawah kelas. Kelas yang mana? Ya, kuartil 1 tadi. Tepi bawah tuh ingat yang sebelah kiri, itu tepi bawah. Yang sebelah kanan, batas bawah itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan disebut batas atas. Maka tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Kuartil 1 kan kelasnya di sini tadi ya. Maka 50, ini L0-nya. L0 adalah 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Nah, ini adalah L0. N jumlah data 30. Udah tadi. Frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Tadi kan kita cari kuartil 1, maka di sini kita gantikan dengan kuartil 1. Maksudnya jumlah sebelumnya apa? Kita lihat ini kuartil 1 kelasnya. Maka yang sebelumnya, frekuensi sebelumnya adalah 3. Nah, sebelumnya, kolom frekuensi tapi sebelum kelas kuartil 1. Itu adalah yang atas, berarti 3 yang kita ambil. Jangan 6, 3. Atau bukan 9, ambil 3, yang atasnya. Jadi kalau ini kuartil 1 kelasnya, maka yang sigma F cum-nya ambil yang atasnya. Maka sigma F cum adalah 3. Seperti itu. Kemudian F, frekuensi kelas QI. Kita tentukan tadi ini adalah kuartil 1. Frekuensinya, berarti kita lihat adalah frekuensi, kolom frekuensi. Yaitu adalah 6. F, 6. Beda ya, F cum dengan F ini berarti ini 6. Kalau F cum tadi kan berarti yang ini. P itu panjang kelas. Menghitungnya dari mana? Hitung dari sini. 47, 48, 49. Jadi ada 3, panjang kelasnya itu 3. Nah, yuk coba kita kerjakan di sini. Kuartil 1 berarti Q1 sama dengan L0. L0-nya adalah 49,5. Ditambah seperempat N. Seperempat 30, berarti kan 7,5 tuh. Nah, 7,5 dikurang sigma F cum. Berapa tadi kita dapat? 3 per F. F-nya adalah 6. Dikali P. Panjang kelasnya itu adalah 3. Nah, coba kita hitung. 7,5 dikurang 3. Kemudian dibagi 6. Hasilnya kalikan 3. Itu adalah ini 49,5 ditambah 2,25. Nah, kemudian semuanya ini baru ditambah dengan 49,5. Berapa hasilnya? Ya, 51,75. Nah, ini adalah kuartil 1. Ingat 51,75 kan berarti di antara 50 dengan 52. Oh, berarti betul. Seperti itu, ya. Ini kuartil 1. Sekarang lanjut kita kuartil 2. Nah, ini udah saya tulis yang tadi. Saya tulis di sini. Kuartil 2, berarti ini ganti dengan Q2. Nah, I-nya ini berarti 2. 2 per 4. 2 per 4N. Atau disederhanain jadi 1 per 2N. Disederhanain boleh ya. Nah, berarti ini jadi Q2. Yang ini juga jadi Q2. Kuartil 2 atau median. Nah, jadi kita di sini mencari mediannya juga. Pertama tadi, frekuensi kumulatif udah selesai. Kemudian yang ini, 2 per 4N atau setengah N disederhanain. Jadi 1 per 2N. N-nya tadi berapa? 30. 15. Nah, diingat 15. Ada di mana 15? Ada di sini, 17. Kenapa? Karena di kelasnya ini itu adalah data ke 10 sampai 17. Nah, berarti dia ada di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil 2 atau kelas median.
Nah, berarti ini kelas mediannya. Sini. Berarti batas bawah kelasnya kita pakai 53 untuk mencari L0. L0 adalah tepi bawah saja adalah batas bawah dikurang 0,5. Maka 53 dikurang 0,5 sama dengan 52,5. Seperti ini ya. Ingat batas bawah yang dipakai adalah kelas yang ini. Karena ini tadi kan adalah kelas kuartil kedua. Jangan pakai yang atas. Sigma F kum. Sebelum kelas Q2, frekuensi kumulatif tapi ini kumulatif sebelum. Berarti ini kelas Q2, kumulatifnya berarti kelasnya 9. Sama seperti yang tadi, kalau Q1 tadi kumulatifnya 3, Q2 atau median berarti kan adalah 9. F-nya itu adalah frekuensi. Frekuensi berarti ya kelas ininya 8. P panjang kelas tetap sama yaitu 3. Nah, seperti ini. Jadi Q2 atau median adalah sama dengan L0 52,5 ditambah setengah N, udah dapat tadi 15, dikurang F kum 9, dibagi F-nya 8, dan ini adalah 3. 3 itu apa tadi? Panjang kelas. Nah, kemudian berapa nih hasilnya? Kalau masih belajar pakai kalkulator dulu nggak apa-apa. Masih diperbolehkan. Coba 15 dikurang 9 itu 6. 6 dibagi 8 disederhanain 23 0,75 kali 3 2,25 52,5 ditambah 2,25. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 54,75. Ini adalah median atau kuartil 2. Itu cukup mudeng ya. Yang penting kuncinya ada di sini. Kemudian yang terakhir, kita akan mencari Q3 atau kuartil atas disebutnya. Maka ini berubah jadi 3/4N. Nah, rumusnya berubah jadi mengikuti ya. Ini kan tadi 3. Nah, maka jadi 3/4N. 3/4N. N-nya 30. Itu adalah 22,5. Nah, 22,5 ada di mana? Ada di sini nih. Kenapa? Karena 24 ini tadi kan adalah data ke 18 sampai ke 24 nih. 22,5 ini kan antara 18 dengan 24. Ingat ya, yang dilihat itu adalah kolom frekuensi kumulatifnya. Maka ini adalah kelas dari kuartil 3. Oke, ini adalah kuartil 3. Ini adalah kuartil 3. Nah, sigma F kum. Ingat ini kelasnya, atasnya berarti 17. F frekuensinya berarti ini 7. P panjang kelasnya masih sama 3. Nah, seperti itu. Berarti Q3 atau kuartil atas sebagai berikut. L0 tepi bawah kelas. Belum diseret tadi L0-nya ya. Balik. Berarti di sini aja. L0 56 dikurang 0,5. Itu adalah 55,5. Maka berarti di sini jadi 55,5 ditambah 3/4N 22,5 dikurang sigma F kum 17 dibagi 7 dikali 3. Wah, ini angkanya super sekali nih. Yuk dihitung bareng-bareng, bisa nggak? 22,5 dikurang 17 itu 5,5 dibagi 7
kali 3. Waduh, hasilnya lumayan ini. Izin pakai kalkulator ya untuk yang ketiga ini ya. 2,35 sekian 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 seperti itu. Maka ininya adalah ditambah 57,8 sekian sekian sekian. Nah, kita lihat ya, nilainya 57 nih. 57 ini kan di antara 56 dengan 58. Oh, berarti betul ini. Berarti kan nanti memang kuartilnya ada di antara di sini, kuartil ketiganya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.